Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aimatul Hulwani. Saya Tony Hartono. Nama saya Muhammad Farhan Ardiansyah. Kami dari kelompok 8 dari kelas manajemen 19D akan menjelaskan tentang anggaran dan ramalan penjualan. Untuk lebih jelasnya bisa disimak video setelah ini. Lanjutan yang kelima, faktor perkembangan penduduk. Perkembangan produk pun akan sangat mempengaruhi anggaran, seperti peningkatan angka kelahiran yang mampu meningkatkan konsumsi pakaian, susu, mainan, dan lain-lain. Yang keenam, faktor teknis. Faktor teknis dalam hal ini seperti mesin dan alat yang mampu memenuhi target penjualan, atau bahan baku dan juga biaya tenaga kerja yang murah. Yang ketujuh, faktor kondisi sosial dan politik. Faktor internal yang terjadi pada suatu negara akan turut mempengaruhi anggaran yang dikeluarkan dari perusahaan. Yang kedelapan, faktor lainnya. Faktor lainnya dalam hal ini adalah beberapa hal yang terkait dengan musim tertentu dan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara setempat. Selain kedelapan faktor di atas, terdapat dua faktor lain yang mampu mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan perusahaan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup penjualan pada tahun sebelumnya, kebijakan perusahaan terkait masalah penjualan, kapasitas produksi, dan potensi perluasannya. Faktor eksternal mencakup kondisi persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan tersebut, tingkat pertumbuhan masyarakat, elastisitas permintaan pada harga barang yang diproduksi, serta berbagai kebijakan pemerintah. Periode anggaran penjualan. West Hilton dan Gordon menjelaskan terdapat dua jenis periode anggaran penjualan, jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang, anggaran penjualan sesuai dengan rencana perusahaan. Umumnya anggaran ini ditentukan dengan jumlah tahunan. Selain itu, anggaran jenis ini juga menyangkut analisis yang mendalam terkait potensi pasar di masa depan yang bisa disebabkan perkembangan populasi, keadaan ekonomi, dan lain-lain. Jangka pendek. Anggaran penjualan jangka pendek merupakan anggaran yang periodenya mencakup 12 bulan atau 1 tahun. Lalu bisa diperjelas lagi menjadi triwulan atau bulanan. Anggaran jangka pendek harus dibuat dengan berdasarkan daerah agar mampu memudahkan penjualan dan pengendaliannya. Hal-hal yang harus diperhatikan. Menurut Agus Ahyan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat menyusun anggaran, yaitu rincian jumlah dan juga jenis produk yang dijual oleh perusahaan. Rincian daerah dilakukannya perusahaan, diskriminasi harga yang ditetapkan oleh perusahaan, diskon dan potongan harga, serta rincian penjualan bulanan. Anggaran penjualan baru bisa disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut. Semakin jelas anggaran yang dibuat oleh perusahaan, maka akan semakin mudah juga bagi manajemen perusahaan dalam melakukan koordinasi dan pengawasan dalam aktivitas penjualannya. Langkah-langkah dalam menyusun anggaran. Anggaran operasional. Anggaran operasi atau anggaran operasional terdiri dari semua pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan bisnis Anda akan digunakan untuk pengoperasian bisnis Anda. Anggaran arus kas. Salah satu komponen terbesar dari penganggaran bisnis adalah mengelola dan memperkirakan arus kas. Anggaran keuangan. Untuk memahami berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk mencapai kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Anggaran penjualan. Jenis anggaran lain yang mungkin Anda pertimbangkan untuk ditetapkan adalah anggaran penjualan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu tentang langkah-langkah dalam menyusun anggaran. Yang kelima, ada anggaran produksi. Anggaran produksi Anda memberitahu Anda berapa banyak dari setiap produk yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan persyaratan inventaris. Yang keenam, ada anggaran tenaga kerja. Jika Anda memiliki karyawan atau berencana memperkerjakan karyawan, pertimbangkan untuk membuat anggaran tenaga kerja.
Yang ketujuh ada anggaran modal. Anggaran modal bisnis menjabarkan biaya aset, periode pengembalian yang diharapkan, dan potensi laba atas investasi aset. Yang kedelapan ada anggaran statis. Beberapa bisnis dengan penjualan dan pengeluaran yang dapat diprediksi dapat membuat anggaran statis. Berikut adalah contoh dari anggaran penjualan PT Samikua. Di sini ada tahun 2016 sampai tahun 2020. Di tahun 2016 pada triwulan ke-1 atau 3 bulan pertama terjual sebanyak 40 dus, triwulan kedua terjual sebanyak 35 dus, triwulan ketiga sebanyak 36 dus, triwulan keempat sebanyak 36 dus. Dijumlahkan pada tahun 2016 PT Samikua menjual sebanyak 147 dus. Lalu pada tahun 2017 triwulan ke-1 sebanyak 35 dus, triwulan kedua sebanyak 43 dus, triwulan ketiga sebanyak 38 dus, dan triwulan keempat sebanyak 48 dus. Pada tahun 2017 PT Samikua menjual sebanyak 164 dus. Selanjutnya pada tahun 2018 triwulan ke-1 sebanyak 36 dus, triwulan kedua sebanyak 55 dus, triwulan ketiga sebanyak 38 dus, dan triwulan keempat sebanyak 56 dus. Pada tahun 2018, PT Samikua menjual sebanyak 185 dus. Selanjutnya pada tahun 2019, pada triwulan ke-1 sebanyak 40 dus, triwulan kedua sebanyak 50 dus, triwulan ketiga sebanyak 47 dus, dan triwulan keempat sebanyak 43 dus. Pada tahun 2019, PT Samikua menjual sebanyak 180 dus. Dan selanjutnya pada tahun 2020, triwulan ke-1 sebanyak 50 dus, triwulan kedua sebanyak 45 dus, triwulan ketiga sebanyak 45 dus, triwulan keempat sebanyak 44 dus. Pada tahun 2020 PT Samikua menjual sebanyak 184 dus. Dijumlahkan pada triwulan ke-1 dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebanyak 201. Pada tahun 2016 sampai tahun 2020 di triwulan kedua jumlahnya sebanyak 228. Triwulan ketiga sebanyak 204 dan triwulan keempat sebanyak 227. Lalu dalam setahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dan triwulan ke-1 sampai triwulan keempat, PT Samikua menjual sebanyak 860 dus. Harga pada PT Samikua ada feed di daerah Karawang seharga 650, lalu di Purwakarta seharga 680. Lalu kedua ada Laris di Karawang seharga 700 dan di Purwakarta harganya 760. Yang ketiga ada Nestle di Karawang harganya 800 dan di Purwakarta harganya 650. Ada data peramalan penjualan PT Samikua. Di sini ada tahun 2016 sampai tahun 2020. Penjualan atau Y tahun 2016 sebanyak 147, tahun 2017, 2018, 2019, dan tahun 2020 sebanyak 184. Dan total penjualan selama 5 tahun sebanyak 860. Lalu ada tabel X. Di sini kenapa 0 ada di tengah, yaitu rata-rata tengahnya berada pada tahun 2018. Selanjutnya ada tabel XY, yaitu hasilnya dihitung dari data tabel X dikali dengan tabel Y. Contohnya di tahun 2016 penjualannya 147 dikali dengan X pada tahun 2016 sebanyak minus 2 dan jumlahnya adalah minus 294. Berikutnya juga sama seperti tahun 2016.
Selanjutnya di sini ada tabel X2. Cara menghitungnya adalah tabel X dikuadratkan. Contohnya pada tahun 2016 ada tabel X yaitu minus 2 dikuadratkan dan totalnya adalah 4. Sampai tahun 2020 tabel X2 jumlahnya sebanyak 12 dan tabel X-nya jumlahnya sebanyak 90. Lalu selanjutnya ada rumus mencari ramalan penjualan adalah Y sama dengan A plus BX. Karena di data ini belum ada data A dan B nya, untuk mencari A yaitu rumusnya sigma Y per N. Y nya adalah 860 dibagi 5 yaitu 172. Lalu untuk mencari data BX, rumusnya adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Di sini ada dalam tabel yaitu jumlah sigma XY adalah 90 dan X kuadrat adalah 12. 90 dibagi 12 jumlahnya adalah 7,5. Lalu dimasukkan kepada rumus mencari ramalan penjualan yaitu Y sama dengan A plus BX. 172 ditambah 7,5 dalam kurung 3. 3-nya itu mencari di rata-rata tengahnya dari nomor 3. Jumlahnya dari rumus tersebut adalah 194,5 atau bisa dibulatkan menjadi 195. Kesimpulannya adalah PT Samikua akan menjual sebanyak 194,5 atau dibulatkan menjadi 195 pada tahun 2021. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.